thank you semuanya. Thank you untuk kesempatan yang udah dikasih untuk aku. Aku benar-benar pas waktu itu Noni sempet bilang, kamu nih mau nggak sharing gitu untuk kita semua gitu. Aku bilang aku seneng banget karena aku salah satu hal yang paling aku suka gitu, maksudnya bercerita tentang kebaikannya Tuhan dalam hidup aku. Dan to make the story short, mungkin aku akan perkenalkan diri aku sedikit. Boleh nggak aku sharing foto supaya bisa saling kenal? Karena kan banyak yang bilang bahwa kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi supaya kita bisa saling mengasihi. Hmm, boleh jadikan aku host yang satunya lagi. Nickname aku Big Mac, BIC Macau. Thank you. Bisa ya? Thank you. Oke. Okay. Ya, ini aku dan suami dan ketiga anakku. Aku ada di sini dari kira-kira 2009 kita datang ke sini untuk awalnya untuk tinggal di sini tapi nggak ada plan untuk perintisan gereja. Tapi somehow Tuhan bawa kita untuk ngerintis gereja, yaitu gereja Indonesia di sini. 2010 tepatnya kita dari Menara Doa kita start ministry kecil-kecilan sampai akhirnya Tuhan percayakan satu gereja yang akhirnya kita gembalakan sampai tahun ini. Sekarang sudah 10 tahun, hampir 11 tahun kita melayani. Puji Tuhan, anakku yang pertama namanya Olivier, umur 14 tahun. Lalu ada Ezekiel. Ezekiel punya kesaksiannya sendiri di mana waktu dia aku hamil Ezekiel di tahun berapa itu ya, pokoknya pada saat aku hamil 3 bulan setengah, Ezekiel dinyatakan seharusnya Down syndrome. Aku pergi ke 3 dokter, 2 dokter di Indonesia, salah satu dokter terhebat juga yang Indonesia miliki, dan mereka juga bilang Ezekiel seharusnya memang Down syndrome. Tapi puji nama Tuhan, Ezekiel lahir sangat sempurna. Aku benar-benar mengucap syukur sama kebaikan Tuhan. Lalu ada Efrata umur 7 tahun. Sekarang Efrata kelas 5 SD. Singkat cerita, Efrata dan Pierre adalah tipe 1 diabetes, di mana mereka berdua harus menggunakan insulin. Kapan Bon mereka harus pakai insulin? Setiap hari, yaitu pada saat mereka mau makan, pagi, siang, sore, dan malam. Pierre dinyatakan diabetes tipe 1 pada saat umur 24 tahun waktu itu. Kami masih pacaran, dan Efrata pada umur 7 tahun. Tipe 1 diabetes adalah penyakit yang dibilang autoimun. Jadi kalau ditanya apakah karena banyak makan sugar, apa terlalu banyak makan makanan yang junk food atau pola hidup yang nggak sehat, oh nggak sama sekali, tapi karena itu autoimun. Jadi ada 2 tipe diabetes, yaitu tipe 1 dan tipe 2. Keduanya sangat berbeda sekali, dan apa yang Pierre lewati yaitu tipe 1 diabetes juga Efrata. Singkatnya itu dari keluarga kecil kami. Lalu aku akan sharing foto sedikit lagi untuk saling kenal lagi. Ini ministry di mana kami memulai pelayanan di tahun 2009 akhir, di mana Tuhan ngasih kita hati untuk menjadi berkat untuk orang-orang mungkin yang belum mengenal Yesus waktu itu. Jadi pada saat Tuhan kasih kita kesempatan untuk melayani Tuhan, kita benar-benar happy banget. Tapi pertanyaannya, siapa yang mau kita layani Tuhan saat itu? Taunya yang Tuhan kirim adalah buruh migran Indonesia, yang sebenarnya aku dan Pierre itu nggak tahu apa yang harus kita layani, karena kita juga nggak punya background seperti itu, dan kita juga bahkan di rumah kita mungkin ada tenaga kerja yang kerja sama kita gitu. Tapi Tuhan mengajarkan banyak hal, bahwa percayakah bahwa kalau Tuhan sudah memberikan hati, Tuhan juga yang akan berjalan bersama kita sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan gitu. Jujur awal-awal pada saat kami terpanggil untuk melayani jiwa-jiwa, tidak ada pilihan lain, karena memang yang ada di hadapan kami adalah mereka yang datang ke gereja. Rame banget, Tuhan kirim satu persatu untuk datang ke gereja kami. Satu hal yang aku minta sama Tuhan, Tuhan kasih hatinya Tuhan. Karena kalau hati manusia, karena kita nggak akan mampu gitu. Juga kita nggak punya background yang sama, dan aku juga nggak tahu, Pierre pun juga nggak tahu apa yang harus kita lakukan gitu. Tapi ternyata Tuhan kerja secara dahsyat. Mereka datang ke, bukan gereja waktu itu, ada apartemen yang kami sewa khusus untuk Menara Doa. Mereka datang ke sana rame-rame. Mereka kerja di sini sebagai asisten rumah tangga ya. Jadi saat mereka kerja,
mereka udah letih, mereka nggak ada mungkin mereka ada boarding gitu ya, mereka tinggal di tempat boardingan rame-rame, tapi pada saat mereka merasa mereka haus dan lapar akan firman Tuhan, mereka pasti datang ke gereja dan kita selalu berkumpul di situ. Sampai singkat ceritanya lagi, Tuhan tuh kirim begitu banyak jiwa-jiwa. Kita lihat, Tuhan mulai kirim yang pria. Tadinya cuma ada wanita. Kalau semua tahu mungkin pelayanan Hong Kong dan Macau itu biasanya wanita. Kenapa? Karena buruh migran Indonesia banyak kan wanita. Jadi pelan-pelan Tuhan kirim. Ini pada saat Pierre masih sakit waktu itu. Pierre masih belum tahu apa itu tipe 1 diabetes. Makanya Pierre sempat drop berat badan dari 85 turun ke 56 kg. Dia nggak tahu cara pemakaian insulin yang benar. Kala itu aku masih belum ngerti juga untuk membantu dia gitu. Jadi kita internet masih jarang banget ada berita-berita tentang tipe 1 diabetes, tapi kita terus melayani Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan mulai kirim, dan Tuhan kirim pria yang banyaknya minta ampun. Dan kita benar-benar mengucap syukur karena background mereka adalah non-Kristen sebenarnya, tapi puji Tuhan akhirnya mereka mengenal Yesus, hidup mereka diubahkan, hidup mereka jadi bersemangat melayani Tuhan. Ini sebenarnya bukan orang Indonesia, ini mereka Malaysian ya. Mereka datang ke sini juga sebagai buruh migran. Ini aku beri foto-foto sekilas saja supaya bisa tahu apa yang kami lakukan di sini. Kita adakan baptisan kalau di sini benar-benar membaptisnya harus di laut karena tidak ada tempat, karena gereja kami adalah gereja rumahan waktu itu. Jadi kita harus pergi ke laut untuk membaptis mereka. Dan Tuhan kirim lagi, bukan hanya buruh migran, Tuhan kirim keluarga-keluarga Indonesia, dimana ibu-ibu yang sudah menetap di sini punya suami lokal atau foreigner gitu. Kita adakan persekutuan doa, kita bikin ada baking class, kita bikin ada art and craft. Jadi kita punya persekutuan nggak ini ya, sangat variatif lah gitu. Terus Tuhan terakhir kirim anak-anak muda. Ini yang Tuhan kirim adalah anak-anak university dari Guangzhou. Beberapa dari mereka sekolah di Zhuhai, cukup dekat dari Macau, jadi mereka harus datang ke Macau untuk ibadah itu setiap minggu kurang lebih 2,5 jam mereka perjalanan ke sini. Jadi kalau kita bercanda mau ketemu kita semua gitu, mau ketemu saudara seiman, mereka butuh paspor gitu loh istilahnya. Tapi aku lihat, justru aku belajar banyak dari kehidupan mereka, dimana ternyata dari hal-hal mungkin yang kecil gitu ya kelihatannya, tapi ternyata kita belajar banyak. Percayakah bahwa aku justru belajar dari hal-hal yang mungkin kita lihat kayaknya sepele gitu ya. Justru pada saat kita di Macau, aku ingat banget, mungkin pada saat Pierre ada di Indonesia, begitu banyak orang mungkin yang tahu Pierre juga, karena Pierre juga backgroundnya dari entertainment. Tapi pada saat kita di sini nggak ada yang tahu Pierre, nggak ada yang tahu kita semua, tapi justru kita, Tuhan izinkan lewatin itu supaya nama Tuhan yang ditinggikan. Amin. Aku percaya setiap kita memang dipersiapkan untuk pelayanannya Tuhan, dan kekuatannya sendiri pun juga datang daripada Tuhan gitu. Itu sekilas apa yang aku lakukan di Macau. Apa yang aku mau sampaikan hari ini adalah kita diperlengkapi untuk panggilannya. Siapa yang percaya bahwa setiap orang pasti terpanggil harusnya, tapi mungkin kita nggak tahu panggilan kita apa ya gitu. Sama, aku juga pernah ngerasain kayak gitu, panggilan aku apa sih gitu, sampai akhirnya Tuhan ingatkan bahwa semua apa yang aku lewati gitu, dari hal-hal dari aku kecil sampai aku remaja sampai aku sekarang ini gitu loh, aku bilang ini adalah proses hidup ya yang akan kita lalui lah sampai akhirnya nanti Tuhan panggil kita dan kita seharusnya didapati setia gitu. Ini semua adalah perjalanan yang Tuhan persiapkan untuk panggilan kita. Amin. Siapa yang mau dipanggil sama Yesus untuk pelayanannya, boleh berikan tangan mungkin, atau berikan emoticon. Kita semua di sini, aku yakin terpanggil buat jiwa-jiwa sebenarnya ya. Kalau kita mau peka sama Tuhan. Yuk, aku mau sharing tentang firman Tuhan. Hari ini aku akan bagikan di 2 Timotius 4 ayat 9. 2 Timotius 4 ayat 9. Kalau bisa diberikan di screen juga boleh. Oke, ini adalah suratnya Paulus kepada Timotius, karena aku pernah ngerasain seperti itu.
Di sini aku nggak lagi mengajarkan kita semua hal-hal yang mungkin susah-susah gitu ya. Karena aku percaya ibu-ibu di sini semua udah luar biasa. Semuanya udah pernah ngalamin mujizatnya Tuhan, semuanya udah pernah ngelewatin kedahsyatannya Tuhan juga gitu. Jadi aku di sini lebih ke sharing kehidupan pribadi aku, dan semoga itu bisa menjadi berkat. Nah, ini di sini tulisannya adalah penuhilah panggilan pelayananmu. Di 2 Timotius 4 ayat 9. Ini adalah pesan terakhirnya Paulus untuk Timotius. Kenapa aku membacakan ini? Karena ini yang Tuhan ingatkan dalam hidup aku, sehingga aku kuat sampai hari ini. Dan setiap aku mengalami hal-hal yang sulit bagi aku selalu kembali ke firman ini karena aku tahu Tuhan menyertai aku. Yuk kita baca sama-sama ya. 2 Timotius 4 ayat 9, pesan terakhir. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Tikikus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Cukup sampai situ dulu, ntar kita lanjutkan. Ternyata, tahu nggak saudara-saudara, semua karakter-karakter di Alkitab yang kita lihat hebat, yang bener-bener kayaknya superhero gitu ya, ternyata mereka pernah ngelewatin apa yang kita ngelewatin loh, apa yang kita rasakan gitu. Bukan hanya mereka menuliskan wisdom aja di dalam Alkitab, tapi ternyata mereka pernah melewati. Paulus pernah loh ngerasa sendiri, pernah merasa dihianati, pernah ngerasa dia nggak bisa nih ngelewatin hal ini gitu. Dia pernah ngerasain. Bahkan di sini aku lihat Paulus nggak ragu-ragu untuk mengadu gitu sama Timotius gitu. Berapa banyak dari kita yang kita merasa bahwa kita sendiri, kita everything seems against us gitu. Kayaknya Tuhan tidak ada di pihak kita ya gitu. Orang-orang yang biasanya source of our happiness gitu, source of joy-nya kita, kok ternyata mereka nggak ada bersama dengan kita. Tapi justru di sini kita ngelihat Paulus juga pernah ngerasain itu. Orang-orang yang dia percayai pernah mengkhianati mereka, pernah nggak ada di pihak dia. Dan bahkan aku lihat ini satu karakter pemimpin yang luar biasa banget ya. Buat seorang Paulus, dia bilang ke Timotius, bolehkah kamu mengirim Markus ke sini karena aku membutuhkan pelayanannya dia. Aku ngeliat kayak gitu, itu membuat aku dan Pierre terutama berdua gitu ya, kita melihat bahwa leadership yang Paulus ajarkan sama kita tuh sangat luar biasa banget. Dimana seorang leaders nggak tabu untuk menyatakan bahwa mereka lagi merasa ringkih, mereka lagi merasa weak saat itu gitu, dan mereka butuh pertolongan. Bisa kita lihat di situ bagaimana caranya Paulus itu men-treat orang-orang yang dia kasihi atau orang-orang yang mengikut dia gitu selama ini seperti teman. Bisakah kita seperti itu juga gitu? Saya nggak tahu ya, pergumulan kita mungkin berbeda-beda, anak kita mungkin, atau mertua kita, atau partner bisnis kita gitu. Bisa nggak sih kita treat mereka as a friend gitu, seperti Tuhan men-treat kita. Tuhan nggak ngeliat kekurangan kita, tapi Tuhan melihat kelebihan kita gitu. Aku percaya aku pun sebagai manusia pasti banyak kekurangan, tapi aku juga nggak mau emphasize kekurangan aku, tapi aku mau perbaiki terus apa yang aku bisa perbaiki dari hari ke hari. Di sini Paulus ngelihat banget bahwa ministry dia nggak bisa lakukan ini sendiri. Justru aku lihat di Life Center ini begitu banyak ibu-ibu, begitu banyak generasi-generasi muda juga saling topang, saling bergandengan tangan. Aku lihat ini dahsyat banget karena aku percaya ada banyak hal yang kita bisa pelajari dari sesama kita. Aku belajar sama Pierre, aku bilang gini, as a leader gitu di dalam gereja, kita juga harus mau belajar sama orang-orang yang di bawah kita. Amin. Aku percaya karena ada banyak hal juga mungkin yang kita, kalau kita nggak mendengarkan, duduk bersama-sama dengan mereka, mendengarkan isi hati mereka, kita nggak ngerti apa yang terjadi sebenarnya gitu. Berapa banyak seorang pengajar stop belajar karena mereka nggak mau lagi diajar tapi mau mengajar terus. Bener ya? Jadi aku lihat bahwa seharusnya adalah ada hubungan timbal balik. Di sini aku lihat Paulus nggak ragu-ragu minta bantuan. Yuk, kalau emang hari-hari ini kita ngerasa sendiri, ada Life Center, ada mungkin ada Bu Tati, ada Ibu Mala tadi yang aku juga baru kenal, ada orang-orang yang bisa saling menyemangati, karena aku percaya kita nggak akan bisa berjalan dengan sendirian.
Kita lihat yuk ada pesan apa aja yang Paulus sampaikan dari hal ini, lalu ntar kita sambung lagi ke firman Tuhan. Ada satu hal yang dia ingatkan untuk kita semua. 4 hal sebenarnya aku tulis. Satu adalah God is always standing beside you. Even though kita nggak ngeliat Tuhan, kita nggak bisa lihat dengan kasat mata, Tuhan tuh ada di sini gitu. Atau mungkin kita ngerasa kita nggak ada orang lah pokoknya yang bisa bantu aku gitu. Percayakah bahwa Tuhan tuh selalu ada sama-sama dengan kita? Aku pernah ngalamin hal itu, bahwa kelihatannya apa ya, semua against aku gitu. Terutama pada saat Efra waktu itu didiagnosa 2017 dengan tipe 1 diabetes juga. Karena kenapa? Karena pada saat kami melayani Tuhan di 2009, itu dimana kami cinta mula-mula kami benar-benar dahsyat banget buat Tuhan. Kita kasih apapun buat Tuhan. Itu karena Tuhan berikan kesempatan hidup untuk Pierre. Dengan Pierre ngelewatin begitu banyak hal. Dia diabetik koma dan ngelewatin hal-hal yang sulit, sehingga kita tahu Tuhan, kalau Tuhan kasih kesempatan kedua kali, kita gak mau buang-buang waktu kita. Memang kita cukup muda saat itu, tapi aku percaya aku mau berikan waktu aku yang sisa dari hidupku sama Pierre untuk melayani Tuhan. Tapi ternyata perjalanan kehidupan kami atau badai nggak akan stop sampai di situ. Di 2017 Efra juga terdiagnosa autoimun tipe 1 diabetes. Sebagai istri, sebagai ibu gitu ya, percayakah bahwa pasti aku ngelewatin hal yang sulit gitu. Kenapa? Pertama, semua apapun yang masuk ke dalam tubuh mereka, yang mereka makan harus dihitung. Mungkin hari-hari ini kita makan 1 pisang ya, atau kita makan nasi satu mangkok, kita nggak perlu hitung-hitungan karena kita ya semua pankreas kita bekerja. Tapi karena Pierre dan Efrata pankreasnya tidak bekerja, itu semua harus aku hitung. Mau nggak mau, dari yang tidak suka matematika harus belajar matematika, hitung-hitungan tentang karbohidrat. Itu pada saat Efra benar-benar dinyatakan tipe 1 diabetes dan harus menggunakan insulin juga sehari 4 kali, itu it hit me to the bottom gitu loh. Aku tanpa aku sadari, aku ada di lowest point of my life, dimana aku ngelihat, Tuhan, inikah upahku sebagai hamba Tuhan? Inikah upah aku sebagai orang yang mengasihi Tuhan? Kenapa harus Efra gitu? Aku lihat bahwa tidak ada orang yang bisa membantu aku, nggak ada, bahkan uang pun tidak bisa membantu Efra untuk tidak memakai insulin lagi, karena dia memang sudah dinyatakan harus menggunakan insulin gitu. Tapi aku ingat pada saat hal itu terjadi, iblis ya, tanpa kita sadari gitu ya, kalau kita kasih celah sedikit aja, dia akan masuk bertubi-tubi, seolah-olah berbicara gitu. Boni, tahu gak sih, Tuhan Allah yang kamu sembah itu tidak bisa melakukan apapun untuk kamu. Padahal aku tahu saat itu iblis mencoba menjatuhkan aku sehingga aku tidak lagi berkata-kata firman Tuhan dalam hidupku lagi, supaya aku tidak lagi bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Aku ingat banget pas semua itu terjadi, Efra juga awal-awalnya dia cukup takut ya harus disuntik gitu. Terus satu hal aku ingat, Efra di satu waktu gitu dia bilang, Mama, kalau Papa bisa ngelewatin ini, if Papa can do it, I can do it because I have a strong God. Tahukah bahwa Tuhan tuh bisa berbicara lewat segala hal, bahwa aku ada di sini gitu. Anak sekecil itu 3,5 tahun pada saat Efra terdiagnosa, dia bisa bilang bahwa my God is strong. Seolah-olah kayak aku dikasih tahu sama Tuhan, Boni, you have to be stronger than your daughter. Kamu harus lebih kuat daripada dia gitu. Pada saat semuanya terlihat tidak mungkin gitu, justru sangat nyata kebesarannya Yesus dalam hidup kita. Saat proses atau badai yang datang bertubi-tubi dan kita bilang, Tuhan, there is no way, percayalah bahwa there's always a way in God. Di saat kita udah gak punya hope, justru Tuhan ingetin, hope kamu tuh memang cuma ada sama aku. Kamu tidak bisa bergantung dengan apapun kecuali sama aku. Yang tadi pertama, God is always beside us. Aku percaya setiap kita selalu Tuhan dampingi ya. Lalu apa lagi? Kedua, aku tulis di sini, God is giving you strength. Tuhan memberikan kita kekuatan. Siapa yang percaya bahwa apa yang kita lewati hari-hari ini itu semua seizinnya Tuhan? Boleh berikan tangan, boleh berikan emoticon, bahwa kesulitan yang kita lewatin sekarang itu ternyata ada campur tangannya Tuhan. Ingat, Tuhan tidak memberikan cobaan karena aku yakin sebagai orang tua aja, aku gak mau coba-coba Olivier, aku mau coba
Kita tahu kita main deket jurang, nggak mungkin kita biarkan anak kita deket-deket sama jurang cuma untuk aku cuma pengen tahu apakah dia kuat, apakah dia bisa gitu loh berdiri di atas jurang. Aku yakin itu Tuhan nggak seperti itu, tapi Tuhan mengizinkan setiap hal terjadi dalam hidup kita karena dia tahu ada maksud baik untuk kita. Di sini aku tulis Tuhan memberikan kita kekuatan. Kita lihat 2 Korintus 1 8 sampai 10. 2 Korintus 1 8 sampai 10. Kita baca sama-sama ya. Oke. Di sini dikatakan dengan perikopnya apa? Tulisannya cuma kita baca. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Aku lihat di sini pada masa pandemik gitu, banyak banget orang yang kehilangan pengharapan. Berapa banyak dari orang yang bisnisnya baik atau keadaan kehidupannya sehat-sehat aja tiba-tiba terkena COVID, semuanya kelihatannya uncertain gitu. Berapa banyak dari mereka juga yang aku lihat pernah akhirnya jatuh, akhirnya depression. Satu hal yang aku juga mau cerita, aku pernah ngalamin depression loh, dan depression itu is real. Dan aku bilang banyak banget ya, aku pada saat aku mengalami itu gitu, aku banyak banget orang-orang yang di samping aku gitu, justru bukan membawa aku naik, tetapi mereka membuat aku lebih kecil hati. Pernah nggak kita kalau itu kita, yuk kita jangan lakukan itu lagi. Kamu kayak gitu aja kamu nggak bisa ngelewatin, emang kamu nggak punya Tuhan? Aku yakin hal-hal seperti itu tuh sangat tidak membawa kita semakin menjadi yang lebih baik. Tapi aku yakin pada saat orang-orang yang kita kasihi gitu, atau bahkan kita pribadi mengalami hal itu, kita hanya butuh orang ada di samping kita untuk ngelewatin hal-hal yang sulit ini gitu loh. Pada saat Efra sakit, aku ingat banget, aku nggak bisa tidur nyenyak. Kalau ditanya sejak kapan aku nggak tidur nyenyak, aku udah lupa. Karena aku sejak Pierre sakit, pas Pierre mengalami tipe 1 diabetes, sampai hari ini aku setiap malam aku jaga malam. Karena kenapa? Kalau dia tinggi, bisa ketoasidosis, di mana dia juga bisa mengalami komplikasi, atau pada saat insulin terlalu banyak di dalam badan, yaitu hipoglisemia. Yang terjadi adalah langsung koma. Jadi aku lihat, Tuhan, ini beban yang aku pikul nih berat banget ya gitu. Aku bilang, kenapa sih mesti aku, Tuhan? Kenapa mesti Efra gitu loh? Tapi kayak somehow aku kayak Tuhan ingetin, kalau kamu tanya terus why me, kenapa aku, kenapa Efra, kenapa aku, kenapa Efra, kalau aku tanya kamu balik, why not you, why not Efra, boleh nggak aku tanya balik? Dan Tuhan ingetin, kamu boleh tanya Boni, tapi kamu jangan komplain. Pas aku inget itu, aku kayak terpukul, tapi aku juga bilang sama Tuhan, kalau emang Tuhan prepare aku untuk ngelewatin hal ini, aku mau Tuhan ada di depan aku gitu. Amin. Percayakah bahwa apa yang kita lewatin sekarang ini Tuhan pasti ada campur tangannya Dia di dalam pergumulan hidup kita. Saya nggak tahu apa yang kita lagi alami sekarang gitu. Keluarga kita mungkin ada yang terkena COVID, atau pandemi ini usaha kita mungkin terkena dampaknya. Tapi percayalah, Tuhan nggak akan pernah membiarkan kita sendiri dan punya plan jahat dalam hidup kita. Karena aku yakin plannya Tuhan tuh selalu tuh rencana kebaikan, tidak ada rencana kecelakaan dalam hidup kita. Termasuk diabetesnya Efra, yang seharusnya iblis pakai untuk menjatuhkan kami sebagai hamba Tuhan, atau membuat kami letih, membuat kami capek, membuat kami tidak lagi melihat pengharapan, justru kita kembalikan untuk membawa nama Tuhan lebih dimuliakan. Justru aku pakai Efra untuk apa? Untuk memberitahu ke semua orang bahwa anak kecil aja mampu melewati hal yang susah dalam hidup dia. Sampai kapan Efrata harus disuntik? Saya nggak tahu sampai kapan. Saya percaya kok kesembuhan bisa terjadi anytime.
tapi biarlah dokter sendiri yang menyatakan bahwa mereka sembuh. Amin. Aku percaya Tuhan mampu melakukan mujizat yang kita nggak ngerti gitu. Jadi apapun yang kita lewati hari-hari ini, yang seharusnya iblis buat untuk membungkam mulut kita, untuk tidak bersaksi lagi sama Tuhan, yang tadinya mungkin kita ceria, kita selalu berfirman akan kesaksian hidup kita gitu, kita sampein ke teman-teman kita yang terdekat, bahkan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Terus boom, pada saat kita kena masalah, kita stop langsung. Kita nggak lagi beritain kebaikan Yesus, kehebatannya dia, seolah-olah malah kita ngelupain apa yang udah pernah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Satu firman Tuhan aku diingetin juga, sama ini tambahan aja, Kisah Para Rasul 18 ayat 9. Kisah Para Rasul 18 ayat 9. Kak Erni boleh dibuka di sini aja mungkin ya. Noni boleh bacain Kisah Para Rasul 18 ayat 9. Kisah Para Rasul 18 ayat 9 ya. Lagi lihat nih sebentar. 18 ayat yang ke-9. Oke. Oke. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Amin. Kita katakan sama diri kita sendiri yuk sekarang. Kita katakan sama-sama ya. Keep on speaking. 1, 2, 3. Keep on speaking. Aku yakin banget dengan kita menyatakan bahwa Tuhan, apapun yang kita lewatin, kita akan terus berfirman, kita akan terus menyampaikan firman-firmannya Tuhan, kita akan terus menginjili sahabat kita. Iblis takut loh. Pada saat firman Tuhan itu aku baca ya, itu di saat dimana aku benar-benar sudah kehilangan pengharapan. Bayangin, aku ngajar Sunday School dengan topik God is a healer. God is a healer. Yes, anak-anak kecil bilang, so Auntie Bonnie, so Jesus can heal me? Yes. While my own daughter ada di rumah sakit. While yang aku lihat, suami aku masih harus menggunakan suntikan gitu. Tapi aku lihat bahwa hal-hal ini justru yang iblis pakai. Iblis nggak pintar ya. Aku selalu bilang iblis tuh nggak pintar, tapi dia licik gitu loh. Dia mau supaya aku tidak lagi memberitakan firman Tuhan lagi, supaya aku nggak bersaksi lagi sama anak-anak muda bahwa you have a good future, apa greater things ahead ada di hidup kalian, supaya kita nggak lakukan itu lagi, atau bahkan kita di squeeze sampai kita nggak bisa lagi sharing tentang kebaikannya Tuhan. Saat firman itu datang, saat firman itu benar-benar aku baca, Tuhan ingetin, ada banyak umatku di kota itu. Aku nangis, aku bilang, Tuhan, childish banget ya aku. Kalau aku cuma mikir, I have to be perfect. Anakku harus perfect, suamiku harus perfect, baru aku bisa melayani Tuhan. Baru aku bisa berbagi sama orang lain. Tunggu ya, tunggu aku sudah kaya dulu, tunggu aku sudah berlimpah dulu, baru aku bisa melayani Tuhan. Kayaknya childish banget ya, gitu. Tapi justru pada saat firman Tuhan itu sampai ke telinga aku dan aku baca berulang-ulang, aku inget, Tuhan ingetin, pada saat kita mau give up, inget deh ke goal utama kamu apa sih? Melayani Tuhan. Goal utama kita apa nih? Life Center pasti punya goal, ya kan? Goal utamanya apa sih? Menjadikan ministry kamu itu terlihat wah gitu, atau ministry kamu terlihat lebih hebat dari yang lain? Enggak kan? Membawa jiwa-jiwa kembali kepada Tuhan kan? Menyatakan bahwa Allah yang kau sembah itu mampu melakukan segala perkara untuk hidupmu kan? Percayalah bahwa bukan hanya di keadaan enak atau di keadaan nyamannya kita pada saat kita diberkati, gampang banget kita bilang, Kak Boni gimana kabarnya? Wah, I'm so blessed. Pada saat aku punya segalanya, pada saat aku sehat, tuh gampang banget. Tapi pada saat semuanya terasa terambil daripada aku, susah jawabnya, bener gak? Tapi justru di situ Tuhan mau lihat anak-anaknya gitu, atau orang-orang yang dikasihinya tetap bilang bahwa God is good all the time. Yes, kita ngelewatin hal-hal yang sulit sekarang, tapi aku percaya ada maksud baiknya Tuhan. Amin. Kita lihat lagi nomor 3, apa yang kita bisa baca ya dari kisahnya Paulus. Jadi aku bagi jadi 4 tadi. Yang nomor 3 adalah Tuhan akan melepaskan kita. Siapa yang percaya bahwa Yesus akan melepaskan kita dari kondisi apapun ini? Saya pernah dulu
apa ya, karena saya lahir dari keluarga yang broken home, jadi saya ngerasa gitu, kayaknya saya tuh nggak utuh gitu. Ditambah saya punya suami juga datang dari keluarga broken home gitu. Nah, jadi aku mikir bahwa uh, identity aku tuh harus apa yang orang bilang. Kita lupa bahwa ternyata identity kita tuh dalam Tuhan sebenarnya. Jadi aku ngeliat apa? Hidup aku tuh kayak terbelenggu gitu loh. Aku ngeliat pada saat aku besar, karena aku nggak ada ayah, aku dibesarkan sama seorang ibu, kami berlima, aku cewek satu-satunya, aku harus ngambil keputusan semuanya sendiri. Karena mama juga sibuk kala itu, jadi aku lihat apapun aku harus ambil keputusanku sendiri gitu. Dimana kadang-kadang keputusan itu bisa salah gitu. Tapi aku satu firman Tuhan yang ngingetin aku pada saat aku sudah bertobat, the truth will set you free. Amin. Kebenaran itu akan melepaskan kita. Aku lihat bagaimana Yesus melepaskan aku dari belenggu yang begitu banyak, sampai aku bisa melewati kemenangan demi kemenangan. Ya, stormnya besar banget. Yes, badainya besar banget, tapi somehow aku lihat cara Tuhan kerja itu benar-benar di luar akal pikiran aku. Aku dimenangkan dari satu hal ke hal berikutnya, ke hal berikutnya, yang sampai hari ini aja aku masih proses hidup. Maka tadi aku bilang pas di awal-awal bahwa aku di sini mungkin banyak banget yang lebih ngalamin Yesus tuh udah lebih dulu dari aku, tapi aku di sini cuma mau sharing kebaikan Yesus dan kita bisa belajar bersama. Yuk kita buka firman Tuhan lagi. Mazmur 107. Noni bacain lagi aja ya Non ya, biar semuanya bisa didengar ya. Mazmur 107, 28 sampai 30. Gak banyak kok. Mazmur 107, 28 sampai 30. Mazmur 107 ayat yang 28 sampai 30 ya. Oke, 28 sampai yang ke-30 ya. Oke, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam sehingga gelombang-gelombangnya tenang, dan mereka bersuka cita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Amin. Yuk kita katakan amin yuk semuanya yuk. Wow, ternyata storm itu bisa reda. Ternyata pergumulan kita tuh bisa reda kalau kita mau berpegang terus sama Tuhan. Amin. Mungkin tadi aku sharing di sedikit perkenalan aku di awal-awal, mungkin yang lain belum denger. Aku pernah pas aku hamil Ezekiel itu, Ezekiel kan harusnya Down syndrome ya. Jadi aku inget banget, aku bilang juga sama Tuhan, Tuhan ini bagaimana caranya ya, aku nggak ngerti cara mengurus anak-anak Down syndrome gitu. Aku nggak, bahkan aku bingung gimana gitu pas aku hamil gitu. Tapi aku inget pada saat aku hamil ke 8 bulan, jadi dari 4 bulan ke 8 bulan tuh aku masih agak worry. Jujur aku masih agak worry karena aku hanya manusia biasa gitu, yang masih punya weakness juga, yang masih butuh dukungan doa, masih butuh support dari orang-orang yang aku kasihi gitu. Udah disupport, mereka support aku, Bon, udah percaya aja pasti kita mampu melewati. Walaupun hati kecil aku tuh kayak aduh, bisakah aku lewati ini gitu, bisakah aku mengurus anak ini nantinya gitu. Di bulan ke-8 pada saat aku hamil besar, aku inget banget, aku masih sempat mission trip, ada ke Filipina, ada ke Australia waktu itu, beberapa gereja Indonesia kita layani gitu ya. Somehow Tuhan tuh yang melepaskan aku dari belenggu ketakutan saat itu. Bagaimana? Dengan membuat aku busy, dengan membuat aku sibuk melayani Dia. Aku lihat pada saat kita berpegang teguh sama Tuhan, pada saat kita berpegangan tangan sama Tuhan, asal kita mau raih aja tangannya Tuhan ya, Tuhan tuh gak akan pernah lepaskan kita gitu. Sampai singkat cerita akhirnya Ezekiel lahir, Ezekiel dinyatakan oleh dokter yang bilang Ezekiel Down syndrome, dokter kesayangan kami sangat 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 mengasihi dokter ini gitu. Dia yang menyatakan, you know what Bonnie, pas aku baru melahirkan gitu, ada di telinga aku, dia samperin aku, khusus di samping aku dia ngomong, your baby is more than perfect. Itu aku lihat bahwa Allah yang melepaskan aku dari hal-hal yang Tuhan tahu bahwa aku tidak bisa, tidak mampu bahkan gitu. Jadi yuk kita terus berpegang teguh sama Tuhan. Aku percaya setiap kita
pasti Tuhan kasih kekuatan yang luar biasa. Dan aku bilang, iblis akan terus sebenarnya mencoba anak-anaknya, anak-anak Tuhan gitu, untuk kompromi sama dia, untuk mempercayai keadaannya. Oh iya, udah nggak ada jalan keluar. Oh, hubungan aku nggak akan bisa kembali baik, nggak bisa kembali utuh lagi gitu. Aku ingat, aku utuh bukan karena aku tiba-tiba ada ayah lagi, tapi aku utuh karena ada Yesus bersama aku. Aku pernah diperbaiki hubungan aku dengan mertua aku, di mana aku anak satu-satunya, ya kan? Aku anak satu-satunya dari keluarga aku, dari pihak keluarga aku anak satu-satunya, perempuan satu-satunya. Tiba-tiba aku harus punya keluarga baru, Pierre, dari keluarga yang semuanya cowok, empat anak laki-laki gitu. Aku pernah banget jadi calon mantu yang selalu bawa Pierre untuk nggak ke gereja gitu. Udah, jamnya ibadah nih, mendingan kita ke PS aja, mendingan kita ke Plaza Indonesia aja, atau mendingan kita kemana gitu. Aku pernah di momen itu, dan aku ingat banget dimana mama mertua aku justru mendoakan aku terus menerus gitu. Jadi aku lihat dia sengaja menyiapkan gitu, community of love di rumah dia, karena anak-anak dia remaja semua kan. Tapi ternyata kita nggak ada yang pernah dateng. Tapi dia nggak kecil hati, dia terus doain kita. Aku ingat banget calon mama mertua waktu itu, dia bilang, Boni hari ini ke gereja mana? Wah, kalau aku udah ditanya kayak gitu aku bingung, karena kita nggak ke gereja kan. Akhirnya aku punya traktat nih, jangan dicontoh ya, karena ini aku belum mengenal Yesus dulu. Aku bilang, mah, tante tadi ini traktatnya. Aku bilang, padahal ini traktat yang udah dari kapan gitu. Tahu nggak sih, doa seorang ibu ya, besar kuasanya. Jadi pada saat aku bertobat, aku baru ngeh, iya ya, ternyata aku ada orang yang mendoakan aku selama ini untuk hidupku yang sekarang gitu. Pernah banget dimana kita ngerasa nggak cocok satu sama lain. Ternyata pas kita udah kenal Yesus, aku tepatnya udah kenal Yesus, ternyata kita cocok banget berdua. Mantu dan mertua kesukaannya sama, suka masak, suka ngejahit, suka baking. Jadi ternyata tuh pada saat kita mengenal Yesus, semua hal yang kita kira nggak mungkin, relationship kita mungkin dengan anak-anak kita. Sekarang pun juga aku masih belajar, baru pertama kali punya anak umur 14 tahun. Mungkin di sini aku malah harusnya belajar dari ibu-ibu yang ada di sini gitu. Dimana nggak lagi mau diatur mereka, baju-baju mereka mau ambil sendiri. Padahal aku udah bilang, oh itu nggak matching. Nggak mama, I like this one. Belajar untuk nggak langsung ngomong gitu. Tuhan ingetin, cepat mendengar, lambat berkata-kata. Pada saat Olivier pulang agak telat, nggak langsung ngomel tuh, tapi aku cuma ngeliatin dia jawab sendiri, iya tadi aku dari sini mama. Oh iya, oke. Itu kan semua proses belajar ya. Aku lihat bahwa pada saat kita bersama Yesus, kita diubahkan dan kita terasa lebih ringan. Ada sesuatu yang dilepaskan dari hidup kita gitu, yang tadinya kita kira kita harus pikul sendiri, ternyata Yesus ada bersama-sama dengan kita di setiap seasons hidup kita. Kita nggak pernah tahu seasons apa yang akan ada di berikutnya dari hidup kita gitu. Tapi aku percaya apapun yang Tuhan izinkan hari ini itu dipersiapkan untuk panggilan kita mendatang. Pada saat Efra diabetes, aku pernah ngalamin depression. Tahukah bahwa aku sekarang ketemu begitu banyak orang-orang yang mengalami depression. Dan aku nggak lagi ngomong misalkan kayak gini aja kamu nggak bisa, enggak. Tapi aku cuma bilang, I am here. Whenever you need me, call me. Anytime kamu mau telepon aku, kamu mau telepon Kak Boni, please call. Karena aku mau bersama-sama dengan kamu. Kita pasti mampu melewati hal ini. Amin. Karena aku percaya Yesus juga bukan orang yang menghakimi, tetapi Yesus adalah orang yang melit orang lain untuk bisa mempunyai hope lagi, mempunyai pengharapan lagi bersama dengan dia. Yang terakhir, kita baca, Tuhan berkhotbah lewat hidupmu. Yuk kita bilang sama diri kita, Tuhan mau pakai kita. Kita bilang sama semua masing-masing diri kita bahwa Tuhan mau pakai kita. Sebutkan nama kita. Tuhan mau pakai Bonita. Aku bilang sama Yesus, Tuhan, kalau emang Tuhan mau pakai aku, Tuhan persiapkan aku. Dari pertama aku ada di Makau, aku udah bilang sama Tuhan, Tuhan, kita kesini sebenarnya bukan mau perintisan gereja, tapi kenapa jadi ngerintis gereja ya? Aku nggak punya suami pendeta sebenarnya. Kenapa suami aku jadi pendeta ya? Jadi aku bilang sama Yesus, Yesus kalau emang Tuhan yang panggil Pierre, you have to call me. Karena nggak bisa Pierre berjalan sendiri. Tuhan harus memanggil aku juga untuk menjadi pendampingnya, untuk menjadi penopangnya gitu. Tuhan mau pakai hidup kita sebagai Alkitab yang terbuka.
Berapa banyak dari sahabat-sahabat kita yang non-believer, yang belum mengenal Yesus, yang bukan mungkin Kristen, dan mereka nggak mau kita kasih firman Tuhan, bener gak sih? Kita kasih firman Tuhan nanti malah tersinggung, ya kan? Kita kasih Alkitab gitu, kita sodorin Alkitab, mungkin dia akan tersinggung gitu. Ini apaan sih? Kamu kayaknya too much deh gitu. Tapi aku lihat bahwa dari perjalanan hidup aku, perjalanan hidup kita semua di sini, itu ternyata Tuhan mau pakai kita sebagai alat Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan menjadi teladan. Dengan orang lihat apa yang kita lalui dan bagaimana kita merespons keadaan itu, merespon panggilannya Tuhan. Bagaimana Boni bisa ngelewatin hal-hal yang sulit ini? Adakah dia akhirannya memaki-maki Tuhannya? Adakah dia meninggalkan kekristenannya karena dia ngelewatin ini? Atau malah dia semakin kuat bersama Yesus? Cuma ada dua pilihan. Mau pakai situasi yang kita punya sekarang untuk sesuatu hal yang negatif atau sesuatu hal yang positif. Dan aku yakin setiap kita pasti mau ambil ini, kesempatan yang memang udah di masa sulit nih, udah gak ada jalan keluar ini, justru kita mau balikin ke Tuhan bahwa Tuhan, aku percaya ada plan yang luar biasa banget yang aku gak ngerti nih sekarang. Tapi aku percaya, aku berjalan bersama Yesus, dan Yesus akan menjadikan aku alatmu untuk berkhotbah. Mungkin gak semua terpanggil bisa khotbah, ya kan? Gak semua mungkin bisa sharing langsung gamblang gitu ngomong. Tapi mungkin ada orang-orang yang cuma cuma ngelihat kamu doang aja, bagaimana kamu handle the situations, bagaimana kamu handle pergumulan hidupmu, storm yang kamu lewatin, cuma sampein ke 1-2 orang. Tapi ternyata Tuhan turut campur dan kalian menjadi Alkitab yang terbuka. Kita semua menjadi Alkitab yang terbuka untuk orang lain. Amin. Aku percaya kita semua pasti ada purpose. Gak mungkin kita hidup cuma untuk hidup, cari uang, sukses atau famous gitu, terus udah gitu aja, gak mungkin kan. Pasti ada sesuatu yang Tuhan persiapkan untuk hidup kita. Pada saat Pierre terpanggil untuk melayani di Makau gitu, kita lihat, Tuhan kenapa mesti di Makau ya gitu. Sering banget ya pertanyaan tuh timbul di dalam hidup kita masing-masing gitu. Kenapa mesti di Makau? Kenapa nggak di Jakarta? Di Jakarta juga enak kok, bisa kok gitu. Tapi ternyata Tuhan bawa kita keluar dari comfort zone untuk justru melihat bahwa bukan dengan kekuatanmu, tapi kekuatannya aku gitu. Berapa banyak justru kita belajar dari buruh migran ini. Belajar dari buruh migran. Belajar apa? Mereka memberikan dari apa yang mereka punya gitu. Mereka cuma punya sedikit, mungkin gak banyak gitu. Mereka cuma punya mungkin $100-200 Hong Kong untuk dia kasih menjadi persembahan, atau dia kasih untuk menjadi makanan yang dihidangkan di gereja gitu. Tapi aku justru belajar, iya ya Tuhan ya, gak tunggu aku punya segalanya dulu ya bisa ngasih Tuhan gitu. Dari apa yang aku punya waktu. Kita tidak berkelebihan dalam finansial. Mungkin kita punya waktu kali, kita bisa telepon kali. Masa pandemik ini apalagi, aku bilang ini saat yang tepat untuk kita menjadi saluran berkat untuk orang lain. Kalau kita nggak bisa ngirimin mereka makanan, kalau kita nggak bisa kirimin mereka bantuan yang besar mungkin ya, can you just call them and ask how are you? Do you have food in your table? Apakah anak-anak kalian punya baju yang layak? Mungkin hal-hal yang kecil. Tapi aku yakin dengan begitu Yesus itu nyata dalam hidup kita. Amin. Aku yakin pokoknya masa sulit yang kita lewatin hari-hari ini adalah persiapan untuk kita go to the next level bersama Yesus. Saya gak tahu setiap kita ini lagi ngalamin apa, tapi aku percaya banget bahwa seasons yang kita lewatin sekarang ini, seasons yang mungkin paling sulit, yang paling susah untuk kita lewatin, jangan lupa bahwa kita pernah ada di season yang berat juga sebelumnya, dan Tuhan bawa kita sampai pada hari ini. One day at a time. Sehari demi sehari kita lewatin. Saat Efra sakit, saat aku harus menjaga 2 orang dengan tipe 1 diabetes yang aku gak tahu apa yang akan terjadi di 1 jam berikutnya, 2 jam berikutnya aja aku bahkan gak tahu gitu. Justru aku berserah penuh sama Tuhan. Tuhan, aku belajar bahwa Pierre itu bukan milik aku, Efra itu bukan milik aku, tapi mereka miliknya Tuhan. Dan aku hanya melakukan tugas aku sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri tipe 1 diabetes,
dengan knowledge yang Tuhan udah kasih, aku pakai menjaga mereka sebaik-baiknya. Satu kali pernah, lucu deh, Tuhan bisa berbicara lewat banyak hal ya. Aku suka tikap by the way. Aku lagi di dalam kondisi aku yang sangat sulit gitu ya, sangat sulit banget. Aku ngerasa kayaknya semua against me, bahkan Yesus juga nggak ada di pihak aku gitu. Aku harus tetap harus ada di ministry gitu. Satu hal Tuhan bicara lewat benda. Lucu deh, aku jadi inget keledai yang Tuhan pakai untuk bicara ya kan. Aku ambil satu tipot aku itu emang udah cukup rusak gitu. Nah pas aku mau pakai gitu, kan aku mikir ya, tipot ini udah rusak, kuat apa enggak ya? Ya nggak apa deh, karena yang deket cuma itu, yaudah aku ambil aja. Terus Tuhan ingetin, Efra seperti itu loh Boni, dia bilang. Mungkin dia nggak kelihatan cantik, perfect. Mungkin dia, ntar aku kasih fotonya Efra ya. Mungkin dia tidak terlihat sempurna dari keadaan tubuhnya, mungkin gitu, pankreasnya tidak bekerja, menjadikan dia harus cukup ribet lah dengan kesehariannya gitu. Tapi sama seperti tikap ini, kamu isi tikap itu dengan air panas, lalu aku isi dengan air panas, aku pakai tikap itu. Masih anget nggak airnya? Masih panas nggak airnya? Masih bisa dipakai nggak? Aku jawab sendiri akhirnya, oh iya loh, ternyata masih bisa dipakai. Begitu juga dengan Efra. Mungkin dia tidak seperfect anak-anak lain, tapi dia perfect di mata aku. Dia perfect di mata orang-orang yang dikasihinya. Kalau aku boleh sharing fotonya Efra, aku sharingin ya, sebentar. Efra sekarang sudah umur 7 tahun. Efra sudah bisa suntik sendiri. Ini aku sangat amazed dengan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Aku share ya. Sebentar. Ya. Ini Efrata. Kok aku hang nih? Gimana caranya biar nih? Oke. Ini Efrata, umur 7 tahun. Dia sudah cek gula darahnya sendiri, cek gula darah 4 kali sehari, dan suntikan juga 4 kali sehari. Lalu sekarang yang aku lebih amazed lagi, dia udah suntik sendiri. Jadi aku lihat bahwa apa ya, yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya Efra gitu, yang kita kira itu hal yang buruk gitu, hal yang jelek banget gitu ya, ternyata Tuhan bisa jadikan itu satu hal yang luar biasa. Bahkan dari Instagramnya Efra, aku ketemu begitu banyak anak-anak remaja yang kehilangan pengharapan karena chronic illness-nya, penyakit menahunnya, atau ibu-ibu, ayah yang harus menghandle anak-anaknya dengan sakit penyakit lain yang juga dinyatakan chronic illness. Tuhan pakai itu semua untuk kemuliaannya Tuhan. Yuk persiapkan diri kita untuk dipakai Tuhan lebih lagi, karena aku percaya setiap kita ini semua punya purpose-nya Tuhan. Sekali lagi, semua yang kita lewati hari-hari ini Tuhan persiapkan untuk memenuhi panggilannya Tuhan. Thank you. Itu aja yang aku bisa sampaikan. Semoga kita bisa punya kesempatan lain, kita bisa sharing lagi tentang kebaikannya Yesus. Bahkan mungkin aku bisa dengar dari ibu-ibu sekalian apa yang pernah kalian lewatin. Thank you. Tuhan Yesus memberkati kita semua.